tentang bagaimana menjadi seorang jaksa. Melalui webinar ini, harapannya kita semua dapat belajar lebih dalam mengenai persiapan, alur, serta proses dari tes CPNS itu sendiri. Karena berangkat dari apa yang saya rasakan, saya pribadi sangat ingin menjadi seorang jaksa. Namun tes CPNS ini dirasa sulit dan begitu riuh di kepala saya. Semoga webinar ini benar-benar dapat navigating our journey to becoming a prosecutor lewat tips dan trik dari Karifki. Ayo teman-teman kita serap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kita dan kita perkaya wawasan kita. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya memberikan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada Kak Rifki telah hadir di webinar kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara kali ini. Dan tentu saja terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin kembali ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ini kepada Hani atas sambutannya yang sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya pada hari ini kita akan menumpas tuntas segala proses menjadi seorang jaksa dan juga kiat-kiat melewati serangkaian tes CPNS. Teman-teman semuanya, dalam beberapa jam ke depan, narasumber kita yaitu Bang Rifki Adam akan membawa kita untuk menyelami luasnya samudra dengan memperdalam pemahaman kita tentang dunia karir khususnya di kejaksaan serta tips and triknya lolos di CPNS. Nah, gimana nih teman-teman? Makin nggak sabar nggak sih mau ketemu sama narasumber kita yang keren satu ini? Oke, langsung saja kita masuk ke narasumber, yaitu Bang Rifki Adem. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita menyapa narasumber kita yang keren ini, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu membacakan CV dari Bang Rifki Adem. Kepada operator, kami persilakan. Baik teman-teman semuanya, berikut adalah CV dari Bang Rifki, di mana beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2023 dan baru saja lulus tes calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan. Beliau menempuh masa studinya selama kurang lebih 3,5 tahun dan mendapatkan predikat cum laude luar biasa. Nah, kemudian saat di bangku perkuliahan nih teman-teman, Bang Rifki juga memiliki pengalaman organisasi, di mana beliau pernah menjadi anggota di Pusat Kajian Ilmiah dan Riset Mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Selain dari organisasi, teman-teman semuanya, Bang Rifki juga memiliki pengalaman magang yang keren-keren. Seperti pernah menjadi koordinator alat tim rekam sidang untuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura. Kemudian beliau juga pernah bertugas sebagai kepaniteraan muda tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, beliau juga pernah magang nih di Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, beliau juga pernah berpengalaman sebagai relawan tim kerja kegiatan panitia SKD CPNS KPK tahun 2023 di Pontianak. Wah, luar biasa ya teman-teman track record dari Bang Rifki. Baik, itu adalah CV singkat dari Bang Rifki. Dan selanjutnya nih teman-teman semuanya, ayo kita sapa dulu narasumber kita yang keren satu ini. Halo Bang Rifki, gimana nih Halo, kabarnya? Kak Naswa. Masih semangat dong Bang, walaupun lagi puasa ya. Semangat. Alhamdulillah semangat, Kak. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, karena narasumber kita juga udah siap dan semangat nih. Maka dari itu, waktu dan layar kami persilakan kepada Bang Rifki untuk memaparkan materinya. Oke. Oke semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adam. Saya lulus CPNS Kejaksaan tahun anggaran 2024, khususnya formasi Jaksa Ali Pertama. Boleh lanjut, Kak? Oke, sebelum menjadi jaksa, pasti kalian harus dan wajib mengikuti tes CPNS Kejaksaan. Dan khusus em, memilih formasi calon jaksa ahli pertama. Nah, di dalam tes CPNS Kejaksaan ini terdapat 3 jalur sebenarnya. Yang pertama itu jalur formasi umum, yang kedua itu cum laude, dan yang ketiga itu putra-putri khusus Papua. Selanjutnya, ada 3 tahapan utama tes CPNS Kejaksaan.
Yang pertama itu ada tes administrasi, yang kedua itu ada tes seleksi kompetensi dasar, yaitu SKD, dan juga yang terakhir itu tes seleksi kompetensi bidang. Oke, lanjut. Oke, di tes administrasi ini, langkah pertama yang kalian akan coba yaitu membuat akun di SSCASN di portal web BKN. Nah, yang harus kalian perhatikan yaitu NIK kalian, karena untuk membuat akun di SSCASN ini hanya satu NIK untuk satu akun. Jadi yang NIK-nya ada bermasalah atau duplikat, kalian harus urus dari sekarang. Setelah itu, kalian akan mengisi data diri pribadi, mulai dari nama, pendidikan, pengalaman, organisasi, dan lain-lain. Setelah kalian melengkapi semua data tersebut, kalian harus melengkapi berkas-berkas administrasi untuk persyaratan ke tahap selanjutnya. Nah, berkas pertama yang harus kalian siapkan dari sekarang yaitu ada sertifikat TOEFL dengan minimal skor 450. Tes TOEFL ini bebas ya, bisa prediction, bisa ITP, bisa IP, IP, IPT, dan lain-lain. Nggak harus yang resmi dari pemerintah, bisa juga menggunakan tes prediction. Yang kedua, yaitu surat kesehatan yang meliputi tinggi badan dengan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Disertai dengan keterangan BMI, yang mana maksimal BMI-nya itu 25, sedangkan minimalnya itu 18. Jadi ya kalian untuk masuk menjadi seorang calon jaksa, ada minimal tinggi badan dan eh, apa ya, berat badan gitu untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dan juga untuk surat kesehatan ini harus dibuat di rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah gitu, seperti RSUD, bisa puskesmas, bisa RS tentara ataupun polisi. Selanjutnya, kalian juga harus membuat surat SKCK dengan tujuan melamar CPNS. Itu harus, karena nanti waktu ingin membuat SKCK pasti ditanya tujuan membuat SKCK untuk apa. Selanjutnya, kalian juga harus mempunyai sertifikat atau scan akreditasi kampus kalian dan program studi kalian. Karena jalur itu minimal B, yang mana kalau ingin cum laude itu minimal harus akreditasi A untuk kampus dan prodinya juga. Jadi kalau ingin jalur cum laude, kalian wajib dan harus mempunyai sertifikat akreditasi kampus yang A atau unggul gitu sekarang. Oke, lanjut. Eh, ada ijazah dan transkrip nilai. Itu kalian harus wajib menyertakan ijazah dan transkrip nilai kalian. Bagi yang belum mempunyai ijazah atau telat lulusnya, kalian nggak bisa menggunakan surat keterangan lulus. Jadi mau nggak mau harus menggunakan ijazah atau transkrip nilai. Terus ada surat lamaran, surat pernyataan, dan surat pernyataan diri. Ini sebenarnya nanti setelah ada pembukaan, baru ada template dari kejaksaannya mengenai surat lamaran, surat pernyataan, dan pernyataan diri. Terus yang tidak kalah penting yaitu pas foto menggunakan kemeja putih berlatar belakang merah. Yang terakhir juga tentang identitas diri, yaitu KTP. Jadi kalian yang belum eh, mempunyai KTP atau belum ngurus KTP, karena KTP hilang atau bagaimana, bisa dari sekarang mengurus KTP. Jadi tips dari saya untuk tes administrasi ini, yang pertama, kalian bisa scan berkasnya tersebut menggunakan mesin scan. Jadi menurut saya tidak direkomendasikan scan berkas tersebut menggunakan HP dan aplikasi lainnya lah. Itu karena takutnya untuk meminimalisir buram atau tidak terbaca di berkas tersebut.
Karena jika kalian scan-nya itu buram atau tidak terbaca oleh pihak BKN dan kejaksaannya, kalian bisa dinyatakan gugur lebih awal di tahap administrasi karena itu kesalahan dari peserta bukan panitia. Itu daripada kalah sebelum berjuang di tes, jadi diminimalisir menggunakan scan-nya pakai mesin printer atau bisa scan di tempat fotokopian gitu. Dan juga tips dari saya, ketika nanti kalian membuat surat lamaran, surat pernyataan dan pernyataan diri, diperlukan adanya e-materai. Nah, pengalaman saya waktu kemarin itu tuh sistem dan website e-materainya tuh penuh, servernya error. Jadi mulai sekarang kalian bisa beli e-materai dari sekarang sebelum error, minimal sebanyak 3 buah aja sih udah cukup. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut setelah dinyatakan lolos administrasi, kalian akan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Nah, tes SKD ini ada tiga subtes lah, tiga subtes yang menguji eh, kompetensi dasar kalian. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, TWK, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, tes wawasan kebangsaan ini tuh seperti PKN, tapi mungkin lebih susah. Jadi ada tentang nasionalisme, bela negara, dan bahasa negara. Jadi kayak tes bahasa Indonesia itu. Nah, tes intelijensia umum ini seperti matematika. Nah, kan orang hukum ini rata-rata milih jurusan hukum karena nggak ada matematikanya. Jadi untuk menjadi seorang jaksa, kalian juga harus belajar matematikanya gitu. Ada perhitung sederhana, ada pecahan, ada deret angka, ada kemampuan figural, gambar-gambar, itu. Dan juga ada terakhir ada tes karakteristik pribadi. Jadi karakteristik pribadi ini menilai kepribadian kalian selama nanti kalian menjadi seorang ASN, kalian berhubungan dengan atasan bagaimana, gitu. Nanti akan dinilai semua tes ini sebanyak 110 soal selama 100 menit mengerjakannya. Tips dari saya, kalian harus belajar manajemen waktu. Soalnya sepengalaman saya, ya, selama tes SKD ini, banyak orang yang dia pintar hukum, dia analisis hukumnya bagus, tapi karena dia tidak belajar kompetensi dasarnya, dia tidak lolos tes SKD ini karena kehabisan waktu. Jadi mulai dari sekarang, menurut saya kalau ingin bisa lanjut ke tahap selanjutnya, kalian harus belajar tes SKD dari sekarang dengan mengikuti tryout dari bimbel-bimbel yang ada di online dan juga bisa melihat YouTube contoh-contoh soalnya bagaimana. Soalnya kalian mengerjakan 110 soal selama 100 menit. Dan di soal tersebut ada ya soal matematika, ada soal bahasa negara. Jadi butuh eh, apa ya analisis yang lebih bagus untuk baca soal, mengerjakannya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos tes SKD, nah lanjut ke tes SKB, tes seleksi kompetensi bidang. Nah, ini baru tes yang mengenai hukum, tuh, tentang hukum apapun. Jadi setelah tes SKD itu akan di ranking dari jumlah 3 kali formasi. Waktu sepengalaman saya tahun lalu itu jumlah, saya kan formasi umum ya. Saya di jumlah formasi umum itu sebanyak 1.773. Jadi yang lolos ke tahap SKB 1.773 dikali 3, ya sekitar 5.200-an yang lolos ke tes SKB. Di tes SKB ini kalian juga akan dibagi 2 tipe. Ada yang tes SKB non CAT dan ada tes SKB yang menggunakan CAT, menggunakan komputer. Lanjut. Nah, kita akan bahas pertama yaitu tes SKB yang non CAT dulu. Dalam tes SKB non CAT ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tes yang memiliki bobot nilai, yaitu wawancara pimpinan dan tes praktek kerja, dan juga tes SKB non CAT yang sifatnya itu menggugurkan, seperti tes kesehatan
tes psikotes, dan tes kejiwaan. Oke, lanjut. Nah, kita bahas tes SKB non-CAT yang memiliki bobot nilai dulu. Pertama, yaitu tes wawancara pimpinan yang memiliki bobot nilai 10%. Nah, tes wawancara pimpinan ini kalian akan diwawancara oleh minimal eselon 3. Waktu itu saya diwawancara oleh Bapak Subeno, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, ditanya mengenai tentang deskripsi pribadi, nama, lulusan tahun berapa, IPK-nya berapa, asal dari mana, gitu. Terus juga alasan masuk kejaksaan, apa apa tujuan kamu ingin menjadi seorang jaksa, kenapa kamu milih formasi CPNS kejaksaan, kenapa nggak Mahkamah Agung, kenapa nggak yang lain, dan juga kalian akan ditanya tentang skripsi kalian. Jadi kalian jangan lupa mengenai permasalahan yang ada di skripsi kalian gitu. Dan juga kalau misalkan ditanya deskripsi tentang pribadi, kadang-kadang ya, sepengalaman saya sih saya nggak ditanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi banyak teman-teman saya yang dari Bandung, dari Surabaya, itu ditanya oleh pimpinan kejaksaannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian harus belajar perkenalan pakai bahasa Inggris, alasan masuk kejaksaan pakai bahasa Inggris, dan skripsi kalian pakai bahasa Inggris. Nah, yang susah nih yang skripsi. Kadang-kadang kalian bahasa hukum itu di Inggrisin tuh agak susah ya. Jadi tips dari saya tuh kalian hafalin aja abstrak di skripsi kalian yang pakai bahasa Inggris. Itu. Terus juga kalian bakal ditanya oleh pimpinan tentang pengetahuan kejaksaan, mulai dari Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, terus struktur kejaksaan, ada Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda bidang pidana, pidana umum, pidana khusus, bidang pembinaan. Kalian akan ditanya pengetahuan tentang struktur tentang kejaksaan, sampai juga tugas dan wewenang kejaksaan, terutama tugas dan wewenang seorang jaksa. Itu kalau nggak salah ada di pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Kalian hafalin aja, ada 6 poin penting kok. Itu. Dan juga selanjutnya kalian akan ditanya tentang hukum pidana, seperti asas-asas hukum pidana, pasal-pasal penting, undang-undang terkait pidana khusus, seperti Tipikor, undang-undang ITE, sistem peradilan anak kalian akan ditanya, dan juga pasti kalian akan ditanya tentang restoratif justice. Itu soalnya apa ya, program unggulan dari kejaksaan. Tuh. Dan tidak lupa juga kalian akan ditanya tentang hukum acara pidana. Tuh. Selanjutnya kalian akan juga ditanya tentang KUHP yang baru. KUHP baru kan baru eh, dilaksanakan itu tahun 2026, 3 tahun setelah diundang-undangkan. Kalian akan ditanya banyak mengenai KUHP baru, mengenai apa ya, kayak asas-asasnya juga yang baru, tentang juga pasal-pasal yang barunya, kayak pidana mati sekarang menjadi pidana alternatif gitu. Terus lanjut juga ada ditanya RUU KUHP, KUHAP, ditanya RUU KUHAP. Waktu sepengalaman saya sih nggak ditanya, tapi saya bertanya kepada teman-teman saya yang diwawancarai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, ditanya juga tentang RUU KUHAP ini. Terus juga kalian akan ditanya kasus-kasus viral yang ada di Indonesia, itu, dan juga viral di daerah domisili kalian, itu. Jadi kalian akan ditanya kasus posisinya, menjelaskan sepaham apa kalian tentang kasus tersebut. Tuh. Waktu sepengalaman saya ditanya, saya menjelaskan kasus korupsinya Tom Lembong waktu itu. Jadi waktu saat saya tes baru viral-viralnya kasus Tom Lembong. Jadi saya menjelaskan menurut analisa saya, analisa sedikit saya lah gitu tentang kasus posisinya. Terus juga saya, karena domisili saya dari Kalimantan Barat,
saya juga menjelaskan tentang kasus korupsi yang ada di Kalimantan Barat, yaitu tentang kasus korupsi Bank Bank Kalimantan Barat waktu itu. Jadi saran dari saya kan minimal harus tahu dan paham 5 kasus posisi yang lagi viral di Indonesia. Soalnya ada pimpinan yang mewawancarai peserta itu 5 orang masuk ke ruangannya. Tapi waktu saya tes kemarin sih saya satu orang. Jadi tergantung pimpinan ingin cepat atau ingin detail itu tergantung subjektivitas pimpinan itu. Nah, yang tidak kalah penting ini tentang integritas pribadi terhadap tantangan dan godaan saat menjadi seorang jaksa gitu. Waktu saya ditanya oleh pimpinan, ditanya misalkan ada senior atau atasan yang ingin merubah dakwaan kamu gitu, bagaimana sikap kamu gitu. Jadi misalkan dari integritas dari atasan, tantangannya dari atasan atau dari senior maupun dari luar. Jadi kalian harus bisa menjawab integritas tersebut. Soalnya menurut saya paling penting yang ini integritas pribadi tuh terhadap tantangan dan godaan saat menjadi seorang jaksa. Gitu. Dan tips dari saya pada saat tes wawancara pimpinan, pertama kalian harus berpakaian rapi, wangi. Kalau yang cewek boleh make up, kalau yang cowok boleh cuci muka dulu atau rambutnya disisir dan lain-lain. Sebelum masuk ruang pimpinan, kalian harus ketok dulu, ketok, masuk dan harus hormat karena kejaksaan ini instansi yang semi militer. Jadi kalian hormat, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, izin memasuki ruangan gitu. Ketika kalian sudah diberikan persetujuan masuk ruangan, kalian langsung perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Rifki Adam dari formasi Jaksa Ali Pertama jalur umum gitu. Kalian juga setelah diberikan izin untuk duduk, posisi kalian tuh harus tegap, tangan kalian harus ada di lutut. Kalau yang pernah ikut tes TNI atau polisi, tahu posisi sigap tegap tuh gimana gitu. Kalian juga harus jawabnya dengan kata siapa izin menjawab gitu. Dan juga jangan terlihat cengengesan walaupun kalian tidak tahu. Saran juga sedikit dari saya, jika kalian ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, jangan jawab izin Pak tidak tahu gitu. Eh, Siapa tidak tahu? Kalian bisa jawabnya gini, izin Pak tidak ingat. Karena kalau bilangnya tidak tahu, kalian tuh benar-benar nggak tahu, nggak mau cari tahu juga. Ketika kalian jawabnya izin tidak ingat, berarti kalian pernah tahu dan kebetulan aja lagi nggak ingat gitu. Oke, lanjut ke tes selanjutnya. Nah, tes kedua ini ada tes praktek kerja yang memiliki bobot nilai lumayan besar yaitu 40%. Di tes praktek kerja ini kalian akan diberikan sebuah instruksi dalam bentuk website gitu yang akan dikerjakan di Microsoft Word dan PowerPoint. Kalau untuk formasi jaksa ahli pertama, yang pertama dan yang paling penting membuat sebuah argumen hukum mengenai suatu kasus dengan analisa sebagai seorang jaksa, dengan diposisikan seorang jaksa. Jadi saya bertanya ke teman-teman saya waktu tes itu ada yang dapat tentang pencurian, ada yang tentang imigrasi gitu, dan juga waktu sepengalaman saya tuh dapat tentang program jaksa masuk sekolah. Jadi saya menganalisis hambatan dan tantangan program jaksa masuk sekolah gitu. Jadi kalian membuat argumen atau analisis hukum ya sebanyak 4 paragraf udah cukup sih. Gitu. Disertai juga dengan undang-undang atau peraturan yang mendukung analisis kalian. Yang kedua itu kalian akan membuat suatu surat yang harus disesuaikan dan dicocokkan sesuai template yang ada. Jadi mulai fontnya, mulai ukurannya, mulai semuanya kayak apa sih nama itu garis tepinya, tuh. Terus juga
di dalam surat itu ada bagan-bagan. Jadi kalian harus bisa membuat surat di Microsoft Word dalam waktu cepat lah kalau bisa. Yang selanjutnya, kalian juga akan membuat dua buah PowerPoint yang harus juga disesuaikan dengan template yang ada. Dalam praktek kerja ini, sepengalaman saya akan dikerjakan dalam waktu 60 menit gitu. Dalam 60 menit ini juga kalian harus fokus terhadap tes kalian karena waktu tes itu banyak kayak gangguan-gangguan gitu. Misalnya dari teman sebelah kalian yang tiba-tiba nanya, tiba-tiba mau nanya tapi agak sedikit maksa, atau keadaan sekitar kalian yang bikin kalian itu nggak fokus. Jadi menurut saya waktu 60 menit ini eh, kurang sih kalau untuk empat empat soal gitu. Karena posisi kalian tuh banyak gangguan gitu. Jadi tips dari saya kalian harus banyak banyak eh, apa ya, coba di rumah memahami tools yang ada di Microsoft Word atau PowerPoint. Oke, lanjut. Nah, masuk ke tes SKB non-CAT yang sifatnya menggugurkan atau tidak menggugurkan. Jadi saya jelasin dulu yang artinya menggugurkan atau tidak menggugurkan. Jadi tes tersebut kalian akan dicek eh, apa ya, diri kalian itu sesuai nggak sama sama yang apa kejaksaan mau gitu. Setinggi-tingginya nilai kalian di tes SKD, di tes wawancara pimpinan ataupun tes praktek kerja, jika kalian tidak lolos di tes SKB non CAT yang menggugurkan, ya kalian gugur gitu. Nggak ada alasan lagi. Jadi misalnya kalian di tes kesehatan ini gugur, jadi ya udah nilai kalian tuh nggak bisa lanjut semuanya. Jadi gugur aja gitu. Jadi kalian kayak secara nggak langsung tidak memenuhi syarat gitu untuk menjadi seorang pegawai kejaksaan. Jadi di tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan ini ada tes kesehatan. Yang pertama kalian harus dites radiologi. Jadi di rongsen paru-paru kalian, jantung kalian bagaimana gitu. Tips saya bagi orang yang merokok, kalian kalau bisa stop merokoknya itu 2 minggu sebelum tes kesehatan. Karena kalau kalian tes kesehatannya dan masih merokok, kalian tuh bakal dicek gitu paru-parunya ada asap rokok atau ada komplikasi yang lain-lainnya. Jadi tips dari saya bagi yang merokok, kalau bisa 2 minggu sebelum tes kesehatan harus sudah berhenti merokok. Kalian juga akan dites EKG, detak jantungnya. Waktu EKG kalian harus tenang aja, santai aja. Karena kalau waktu dites kalian deg-degan atau kalian merasa nervous, eh, jadi kalian bisa terindikasi ada gangguan gitu. Juga kalian ada di tes tanda vitalnya, darah, nadi dan lain-lain, tensi. Juga akan dites ulang berat badan dan tinggi badannya dan harus sesuai dengan BMI. Ketika kalian nggak sesuai dengan BMI, itu bisa menggugurkan juga gitu. Terus ada tes mata, minus dan silinder. Bagi yang menggunakan kacamata tenang aja. Ini cuman apa ya, tes aja gitu untuk persyaratan ya MCU aja. Bagi kalian yang minus atau silinder itu tetap bisa lanjut gitu, nggak menggugurkan kok walaupun ada tesnya. Karena saya juga minus dan tetap alhamdulillahnya lanjut. Itu kalian juga akan dites darah dan urinnya untuk mengetahui kalian menggunakan narkoba atau enggak itu, atau ada penyakit lainnya. Yang terakhir itu ada pemeriksaan fisik. Jadi dites buta warna, kalian akan dicek ada ambien, ada benjolan, ada varikokel, dan lain-lain. Untuk bekas luka operasi, kalian juga tidak apa-apa, karena saya juga ada bekas operasi, itu tidak menggugurkan. Jadi kalian tenang aja selama kalian tidak punya penyakit dalam atau penyakit yang parah, kalian bakal lulus tes kesehatan kok. Oke, lanjut. Nah, lanjut di tes yang menggugurkan atau tidak, ada namanya tes psikotes. Jadi ada 9 subtes yang mengukur kemampuan IQ kalian gitu.
tentang pengetahuan umum, tes persamaan kata, hubungan kata. Ini mirip seperti tes SKD. Jadi kalian yang udah memahami banget tes SKD, menurut saya nggak kesulitan lah untuk mengerjakan tes psikotes ini. Jadi contoh soalnya tuh ada di slide selanjutnya, bisa di. Nah, ini ada contoh soal tes psikotesnya. Pasti kalian menurut saya kalau tidak tergesa-gesa atau tidak lagi memikirkan sesuatu yang bikin pusing, saya yakin kalian semua bisa. Tapi karena nanti tesnya kita nggak tahu ya di keadaan gimana, itu waktu saya tes kemarin sih keadaannya karena server tes psikotesnya itu sering down, jadi banyak yang apa ya kendala gitu. Saya juga dapat kendala tapi nggak yang separah teman-teman saya gitu. Jadi kalian tips dari saya untuk mengerjakan tes psikotes ini, menurut saya ya, sehari sebelum tes psikotes ini kalian jangan belajar apapun gitu. Kalau mau belajar jangan belajar psikotes, biar otak kalian dan fisik kalian tuh bisa istirahat. Soalnya tes psikotes ini lumayan agak lama. Gitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke tes yang menggugurkan atau tidaknya itu ya ada tes kejiwaan. Jadi tes kejiwaan ini menguji sifat kalian, kepribadian kalian, pokoknya tentang kejiwaan kalian. Apakah kalian itu memiliki komplikasi di bagian rohani kalian? Di tes kejiwaan ini juga ada tes kepribadian, ada tes MMPI, dan juga ada wawancara lagi, wawancara psikotes oleh psikolog. Oke, lanjut. Nah, nah, nah ya ini. Nah, ini contoh tes kepribadian dan MMPI. Jadi tes kepribadian ini menilai kepribadian kalian terhadap atasan, terhadap teman, ataupun terhadap rekan-rekan kerja nanti. Gitu. Untuk tes kepribadian dan MMPI ini, kalian bisa cari aja di Google fullnya bagaimana. Saya nggak bisa jelasin banyak panjang lebar, tapi tips dari saya tuh kalau mengerjakan tes kepribadian dan tes MMPI ini, kalian itu jujur aja bagaimanapun sifat kalian, dan juga kalian tuh harus konsisten dengan jawaban kalian terhadap soal-soal yang udah diberikan. Jadi misalkan kalian tidak jujur ataupun tidak konsisten, pasti akan ketahuan di sistemnya. Dan kemungkinan itu bisa menyebabkan kalian gugur di tes kejiwaan ini. Karena di tahun 2024 kemarin dan tahun 2023 yang saya analisis itu banyak dia tidak lolos di tes psikotes dan tes kepribadian karena tidak konsisten atas jawaban tersebut dan juga terlihat bohong. Oke, lanjut. Nah, untuk memastikan jawaban kalian itu jujur dan juga kalian konsisten atas sifat kalian, kalian akan diwawancara oleh psikolog untuk memastikan kepribadian dan kejiwaan kalian. Waktu kalian mengerjakan tes itu sesuai tidak dengan pengalaman dan cerita kalian yang kalian akan ceritakan ke psikolog. Tuh. Nanti kalian juga ditanya seputar kehidupan pribadi aja, tidak ditanya tentang hukum kok. Jadi kayak tentang hubungan sama orang tua, keluarga, teman, orang yang lebih tua, terus juga tentang permasalahan yang ada waktu kalian kuliah, terus juga ditanya tentang kelebihan dan kekurangan, gitu. Dan juga kalian waktu menjelaskan kekurangan kalian, kalian juga harus bisa memberikan solusi atas kekurangan kalian. Gitu. Waktu pengalaman saya bilang kekurangan saya tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Jadi solusi saya berikan waktu itu kepada psikolog, saya em, menginstal atau mendownload aplikasi untuk mencatat keuangan saya. Itu aja. Oke, lanjut. Nah, di tes SKBCAT, Computer Assisted Test, tes ini akan mengukur kemampuan pengetahuan hukum kalian, bukan hanya hukum pidana saja yang akan keluar, tetapi ujian SKB ini kalian
akan mengerjakan soal mengenai hukum apapun gitu, mulai dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional dan lain-lain tuh. Jadi tips dari saya, kalian mulai sekarang mumpung masih ada waktu, kalian harus belajar dasar-dasarnya aja udah cukup gitu. Dasar hukum perdata gitu, dasar-dasar hukum internasional, pidana internasional gitu. Jadi mumpung waktunya masih banyak, karena ini materi juga banyak gitu. Jadi kalian belajar cukup yang dasar-dasarnya aja, nggak usah yang terlalu contoh kasus gitu nggak perlu. Oke, lanjut. Nah, ini yang materi yang saya rangkum yang kemungkinan akan keluar pada tes SKB CAT gitu. Jadi ada sebenarnya ada lebih banyak materi yang diberikan kejaksaan untuk tes kalian. Tapi ini mungkin saya rangkum sedikit, tapi kelihatannya banyak sih itu. Mulai dari KUHP baru gitu, yang KUHP baru yang paling banyak keluar sih itu untuk tes. Jadi kalian bisa screenshot atau nanti bisa minta PPT-nya ke Torik gitu. Kalian chat aja, bisa ya itu chat aja ke Torik. Jadi tips dari saya, kalian juga banyakin try out untuk tes SKB CAT ini, karena soalnya itu 100 soal dalam waktu 90 menit. Kalian takutnya karena tidak terbiasa mengerjakan soal-soal yang ada di SKB akan apa ya, kehabisan waktu gitu. Dan juga banyak belajar TO dari bimbel-bimbel yang ada di YouTube atau Google. Oke, lanjut. Oke, terima kasih kepada panitia dan juga Ketua FRDM atas undangan saya untuk mengisi menjadi narasumber terhadap tema karir FRDM, khususnya formasi jaksa gitu. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saran dan tips saya mudah-mudahan membantu kalian bisa lolos tes CPNS kejaksaan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih nih kepada Bang Rifki atas penyampaian materinya. Di mana tadi teman-teman Bang Rifki sudah menyampaikan bagaimana sih mempersiapkan diri untuk melewati serangkaian tes TWK, PIU, TKP, SKP, tes wawancara pemimpin dan juga tes kesehatan. Di mana ternyata banyak nih tes-tes yang harus kita lewati kalau misal kita mau menjadi seorang jaksa. Yang mungkin ini juga bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semuanya yang bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa muda. Nah, teman-teman selanjutnya untuk menambah pemahaman lagi kepada kita, maka kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Maka dengan demikian, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama beserta dengan pertanyaannya. Baik, silakan teman-teman semuanya. Oke Bang, langsung ada yang mau nanya nih dari Betran. Mungkin kepada Betran boleh langsung bertanya ya, Betran? Oke Kak, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rifki udah jelasin sangat detail ya sampai ke SKB ke ininya itu detail banget. Tapi sebelum itu aku mau nanya, karena kan sebenarnya lulusan hukum kita banyak banget kan ininya prospeknya. Aku mau nanya, apa sih yang bikin Kakak yakin untuk daftar di kejaksaan? Kan ada juga yang kayak di Mahkamah Agung dan yang di lain-lain. Nah, itu apa sih yang bikin Kakak yakin untuk daftar di kejaksaan dan kira-kira bedanya tes yang ada di kejaksaan sama yang di misalnya di kementerian lain yang lulusan S1 juga tuh apa ya Kak? Itu sih Kak. Oke, pertanyaan yang bagus, Betran. Jadi alasan saya milih kejaksaan waktu tes CPNS kemarin, soalnya ingin menjadi jaksa itu udah cita-cita saya waktu dari semester 4. Karena waktu itu saya pertama kali melihat persidangan, khususnya kasus korupsi ya. Saya ngelihat jaksa tuh, wah keren banget nih. Saya kayaknya ingin menjadi seorang jaksa karena menurut saya kepribadian saya dan pekerjaannya juga cocok gitu. Dan seorang jaksa tuh saya lihat dia instansi yang semi militer, jadi pasti tertib dan juga penegak hukum ya gitu. Jadi mulai dari semester 4 itu saya ngelihat jaksa bertanya kepada terdakwa gitu, membantah pernyataan pengacara gitu-gitu. Jadinya saya tertarik untuk milih kejaksaan. Dan alhamdulillahnya tahun lalu itu buka formasi jaksa Ali pertama cukup banyak gitu. Jadi saya memilih
formasi tersebut. Untuk untuk apalagi tadi pertanyaan selanjutnya? Izin melanjutkan Kak. Bedanya Oh iya, bertanya. ya tes di Ya, kejaksaan sama di instansi sebenarnya. lain. Oke, sebenarnya untuk lulusan hukum yang buka formasi di kementerian lain, untuk kejaksaan ini eh, tes CPNS itu salah satu termasuk yang paling banyak gitu, karena udah melewat SKD, di dalam SKB-nya juga dan non CAT gitu. Non CAT-nya juga ada banyak, ada praktek kerja, wawancara pimpinan, dan juga ada yang menggugurkan gitu. Jadi kayak seperti tes kesehatan yang lain-lain tadi. Nah, untuk tes yang kementerian lain atau instansi lain, menurut saya lebih sedikit. Tapi eh, karena kalau mau menjadi jaksa itu maksimal daftarnya di umur 27, jadi banyak yang fresh graduate gitu ya, atau enggak yang baru lulus 2 tahun memilih menjadi jaksa. Soalnya saingannya juga yang fresh graduate gitu. Soalnya kalau misalkan kayak Mahkamah Agung itu maksimal di 35. Jadi orang-orang yang udah S2 ataupun udah lulus S3 gitu, banyak yang daftar di Mahkamah Agung. Jadi ya salah satu yang paling banyak dan juga paling susah tes CPNS-nya itu ya kejaksaan. Tetapi formasinya juga menurut saya lebih banyak dan juga saingannya juga lebih masih seumuran lah. Oke. Baik, apakah sudah jelas, Veteran? Udah jelas banget. Makasih banyak Kak. Ya, terima kasih kepada Veteran. Nah, Bang, ada lagi nih yang mau bertanya dari Bangga Praviko. Kepada Bangga Praviko, kami persilakan. Oke, terima kasih Nizi atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf nih Bang dan teman-teman semua karena nggak on cam dikarenakan emang Ya. berhalangan, kondisi tidak menyesuaikan gitu. Ini ada satu pertanyaan sih Bang. Jadi di UPNPJ itu kan ada penjurusan di Fakultas Hukum ya kan. Salah satunya itu ada hukum bisnis gitu loh. Nah itu tuh kalau misalnya kita mengambil penjurusan hukum bisnis itu tuh mempengaruhi nggak sih dalam hasil tes CPNS kejaksaan gitu? Karena yang kita tahu tadi kan yang di PPT itu kan lebih tepatnya itu membahasnya hukum pidana gitu dari tiap tes-tesnya gitu mengenai KUHP ataupun KUHAP gitu. Nah, terus kalau misalnya saya yang mengambil hukum bisnis itu tuh gimana? Apakah mempengaruhi dan juga tadi kan sempat menyinggung tentang soal skripsi gitu kan. Nah, kalau misalnya skripsinya kita benar-benar pure membahas hukum bisnis tanpa ada sangkut pautnya dengan hukum pidana atau hukum perdata itu gimana ya, Bang? Mohon jawabannya, Bang. Oke, terima kasih Gavra. Eh, dari sepengalaman saya, selama kalian itu lulusan dari prodi ilmu hukum atau hukum, maupun kalian dari ilmu hukum ataupun hukum yang lain, kalian tetap bisa mendaftar tes CPNS Kejaksaan, meskipun kalian peminatannya hukum perdata atau hukum bisnis yang seperti Bang Gafra bilang. Dan juga masalah skripsi itu tidak mempengaruhi sih. Jadi teman-teman saya juga banyak yang dari peminatan hukum tata negara dan hukum internasional yang daftar kejaksaan dan alhamdulillahnya lolos. Jadi untuk peminatan itu tidak mempengaruhi apa-apa sih menurut saya itu. Jadi tenang aja bagi kalian yang peminatannya perdata, ATN dan lain-lain, kalian juga tetap bisa daftar tes jaksa. Jadi selama kalian prodinya itu ilmu hukum dan hukum. S1 ilmu hukum dan hukum. Jadi tenang aja nggak mempengaruhi apa-apa. Oke, Bang. Makasih, Bang, atas Ya, jawabannya. Oke, itu tadi penanya kedua dari Bang Viko. Nah, ada penanya terakhir nih, Bang, dari Umu Hani, Project Officer kita. Mungkin boleh langsung Hani ditanyakan? Sebelumnya makasih banyak Kak, materinya tadi keren banget, sangat detail. Nah, aku tuh mau nanya, tadi di wawancara pimpinan itu kan ditanya nih alasan kita ikut ini tuh apa gitu kan. Nah, itu kan kita harus jujur Kak. Itu kira-kira pernah nggak sih Kak ada orang yang jujur alasannya, terus nggak lolos karena dia jujur gitu? Makasih Kak. oke. Sepengalaman saya waktu tes kemarin, ada kakak tingkat saya sih. Dia waktu tes wawancara pimpinan menyertakan alasan dia untuk jenjang karir atau gaji gitu. Tapi tetap lolos kok, alhamdulillah.
dia tes wawancara pimpinan. Nah, soalnya tes wawancara pimpinan kan berbobotnya nilai, gitu, bukan yang tipenya menggugurkan atau tidak. Jadi selama jawaban kalian itu ya sopan, terus juga masuk akal, kalian juga walaupun jawaban kalian itu jujur banget, tetap bisa lolos kok selama ya masih masuk akal lah jawabannya. Gitu. Baik, apa bisa dipahami ya nih? Bisa, makasih banyak Kak. Oke. Oke, teman-teman semuanya. eh, Pertanyaan dari Hani itu sekaligus merupakan pertanyaan terakhir nih di sesi tanya jawab pada hari ini. Karena sesi tanya jawab kita juga sudah berakhir, aku ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih nih kepada Bang Rifki Adam atas ilmunya yang sangat insightful berkaitan dengan karir terutama di kejaksaan dan juga tips and trick lolos tes CPNS. Terima kasih Bang Rifki. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ada pembagian cenderamata berupa e-sertifikat untuk narasumber kita yang sudah menyampaikan materi. Kepada Bang Rifki, mohon untuk diterima ya Bang, e-sertifikatnya. Boleh kepada operator untuk Ya, terima ditampilkan. kasih panitia. Baik, operator, boleh mungkin untuk ditampilkan e-sertifikatnya? Oke, bentar ya, saya lag nih. Oke, mungkin sambil menunggu operator kita menyerahkan e-sertifikat, aku mau bertanya-tanya sedikit nih ke Bang Rifki. Boleh nggak nih Bang, aku nanya-nanya nih? Boleh kok. Aku nih penasaran nih Bang, kan tadi seperti yang kita lihat kalau misalnya tes kejaksaan tuh banyak banget ya. Aku ngeliat, aduh banyak banget nih materi-materinya juga banyak gitu ya Bang. Aku penasaran nih Bang, gimana sih caranya Bang Rifki ini untuk menjaga motivasi dan juga Oh konsisten iya. dalam belajar untuk tes CPNS? Karena aku pribadi ya Bang, aku ini kan mahasiswa baru. Ketika aku belajar UTBK tuh, aduh banyak banget gitu kan materi-materinya. Nah, aku penasaran nih Bang, gimana sih Abang tuh menjaga motivasi dan juga konsistensinya? Boleh nih Bang dibagi-bagi ke kita semua. Oke. Bagus, bagus, pertanyaan bagus. Jadi saya belajar untuk masuk dan lolos tes CPNS Kejaksaan itu udah berbulan-bulan gitu. Jadi saya lulus dan wisuda itu bulan Februari 2024. Sedangkan tesnya tersebut ada di bulan Oktober 2024. Jadi sekitar 6 dan 7 bulanan lah saya belajar dari SKD, SKB-nya gitu. Jadi cara agar saya termotivasi, agar terus kayak belajar dan juga tetap kukuh gitu dalam mengejar cita-cita. Jadi pertama, kalian juga harus memotivasi diri kalian dengan cara ngelihat teman dan juga ngelihat misalkan TikTok ada FYP ngelihat seorang jaksa yang baru dilantik ikut PPJ. Jadi kalian waktu ngelihat itu jadikan itu sebagai motivasi gitu. Jadi kalian harus pikir tujuan kalian selama kalian belajar ini apa gitu. Dan juga kalian juga harus ngeliat teman, teman juga banyak belajar, banyak dia belajar lebih rajin atau belajarnya lebih cekatan. Kalian juga harus punya punya sifat nggak mau kalah gitu sama teman kalian. Jadi saling memotivasi lah antar teman. Jadi hal-hal itu yang bisa buat saya konsisten belajar, juga konsisten untuk tetap mempunyai cita-cita jadi jaksa gitu. Jadi banyak belajar, banyak apa ya, banyak melihat apa ya video-video atau nanti jadi jaksa kalian pakai baju apa atau penempatannya di mana gitu. Untuk tetap memotivasi kalian agar lulus. Tuh.
Oke, terima kasih Bang Rifki atas jawabannya. Oke nih, em, udah bisa nih untuk operator, boleh ditampilkan sertifikatnya. Nah, untuk narasumber, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik teman-teman semuanya, seiring berakhirnya sesi pemberian sertifikat, aku sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rifki yang telah berbagi wawasan dan juga pengalamannya dengan kita hari ini. Semoga paparan yang telah disampaikan dapat membantu kita untuk mempersiapkan diri bagi peluang karir ke depannya, terutama di kejaksaan. Nah, Oke. teman-teman semuanya, ya terima kasih ya Bang Rifki. Nah, teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri webinar kita pada hari ini, aku mau mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi absen ya. Iya, teman-teman semuanya, tidak terasa waktu sudah berjalan lebih dari 1 jam dan kita sudah berada di penghujung acara. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada semua peserta webinar kita pada hari ini yang sudah mengikuti agenda webinar kita. Nah, tetapi teman-teman semuanya, sebelum menutup webinar kita pada hari ini, izinkanlah aku untuk memberikan sedikit pantun penutup nih teman-teman semuanya. Boleh kali nanti dibilang cakep. Baik, sungguh indah nan harum bunga melati. Cantik Cakep. Cakep, amatlah harum tangkai berseri. Telah cakep. selesai webinar kita pada hari ini. Saya Nazai Niza selaku moderator pamit undur diri. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Aku Nazai Niza pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi-santi om, namo buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih semuanya.